Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Otomotif Edukasi Channel. Channel yang berisi tentang video pembelajaran di bidang otomotif. Sebelum kalian menyimak video ini hingga habis, jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya dari kami. Pada video kali ini kami akan membahas tentang salah satu komponen pada sistem pengapian, yaitu busi. Berdasarkan jenis bahan bakarnya, motor bakar khususnya mobil dibedakan menjadi dua, yaitu mesin bensin dan mesin diesel. Pada mesin bensin, dibutuhkan percikan bunga api untuk membakar campuran udara dan bahan bakar yang telah dikompresikan di dalam ruang bakar. Sehingga akan terjadi langkah usaha yang menghasilkan tenaga untuk menggerakkan mobil. Percikan atau loncatan bunga api akan terjadi pada ujung elektroda busi. Bunga api ini dapat terjadi apabila tegangan yang melewatinya cukup tinggi. Selain itu, tugas lain dari busi adalah memindahkan panas dari ruang bakar mesin. Kualitas dari busi mempengaruhi beberapa faktor penting, baik untuk operasi mesin maupun lingkungan, seperti operasi mesin yang halus, performa mesin, dan efisiensi bahan bakar, serta gas polutan sebagai emisi. Busi memiliki dua elektroda, yaitu elektroda tengah dan negatif. Setelah koil memberi arus listrik tegangan tinggi, arus tersebut mengalir menuju distributor dan menuju busi melalui kabel tegangan tinggi. Arus listrik inilah yang memercik dari elektroda tengah ke elektroda negatif atau massa, sehingga menimbulkan bunga api yang dibutuhkan untuk membakar campuran udara dan bahan bakar. Selain elektroda, busi juga memiliki komponen lain yang masing-masing memiliki fungsi. Berikut adalah fungsi bagian-bagian dari busi. Terminal. Komponen yang terbuat dari baja ini terhubung dengan kabel tegangan tinggi yang mengalirkan arus listrik dari koil. Insulator. Sebagian besar busi yang beredar di pasar menggunakan material keramik untuk komponen ini. Fungsinya untuk mengisolasi batang terminal dan elektroda tengah dari cangkang busi, sehingga arus listrik tegangan tinggi tidak keluar dari ruang elektroda tengah. Fungsi lainnya memindahkan panas ke kepala silinder. Ribs atau corrugation. Bentuknya bergelombang. Fungsinya untuk mencegah arus listrik merambat keluar ke komponen mesin yang dapat bertindak sebagai massa atau negatif. Ring, fungsinya untuk merapatkan insulator dan cangkang serta menjaga kerapatannya. Gasket, penutup untuk mencegah kompresi di ruang bakar tidak mengalir keluar. Inti elektroda, fungsinya sebagai core atau inti dari penyaluran energi listrik dan terhubung ke terminal. Beberapa material yang digunakan sebagai elektroda, tapi yang paling umum digunakan adalah tembaga. Elektroda ground. Komponen busi ini berada di bagian ujung busi yang terhubung langsung dengan ground kendaraan. Dengan adanya komponen ini, maka arus listrik bisa berpindah dari inti elektroda. Ia pun harus memiliki daya hantar panas yang baik dan tahan terhadap temperatur tinggi. Celah busi. Celah busi menjadi faktor
apakah percikan mampu keluar ataukah tidak. Celah busi yang terlalu renggang membutuhkan muatan lebih besar untuk bisa terjadi percikan. Jika arus tersebut standar, maka percikan yang dihasilkan juga lebih kecil, sehingga berpotensi menyebabkan misfire. Celah busi yang terlalu dekat akan menyebabkan percikan lebih besar dan tidak terarah. Dalam hal ini, panas pada busi akan cepat terbentuk sehingga dapat mempengaruhi pembakaran mesin. Jika dilihat dari bentuk celah busi, akan terdapat dua jenis busi, yaitu single elektroda. Jenis single elektroda memiliki satu buah ground point dan celah vertikal di ujung elektroda. Tipe ini akan menghasilkan percikan dengan bentuk memanjang. Sangat cocok dipakai untuk mesin berkapasitas sedang. Multi elektroda. Jenis multi elektroda memiliki ground point 2 atau lebih yang terletak di samping elektroda. Percikan yang dihasilkan pada busi jenis ini terletak di samping elektroda dengan jumlah sesuai jumlah ground point. Busi ini memiliki diameter lebih besar dan sering dipakai pada mesin berkapasitas lebih dari 500 cc tiap silinder. Untuk ukuran celah, ada banyak variasi, tergantung spesifikasi tiap mesin. Umumnya celah busi kisaran 0,8 hingga 1 mm. Macam-macam busi berdasarkan performa. Jika dilihat dari performa yang dihasilkan, busi memiliki beberapa jenis. Antara lain, 1. Busi standar atau copper. Jenis busi copper atau tembaga adalah busi yang paling umum ditemui. Busi ini memiliki elektroda berbahan tembaga yang memiliki diameter kurang lebih 2,5 mm. Busi standar menjadi busi bawaan pabrik pada beberapa motor atau mobil, dikarenakan busi ini cocok untuk penggunaan standar. Untuk umur busi tipe standar memiliki umur pemakaian bervariasi tergantung mesin dan pemakaian. 2. Busi resistor. Busi ini pada dasarnya sama dengan busi standar, karena banyak juga pabrikan yang menggunakan sebagai busi bawaan. Namun perbedaannya, busi ini memiliki resistor atau tahanan yang ditandai dengan kode R pada busi NGK atau kode U pada busi Denso. Kode ini menunjukkan bahwa busi ini sudah dilengkapi resistor, fungsi untuk mencegah aliran listrik secara berlebihan pada pengapian. Busi tipe resistor digunakan pada mesin EV yang sudah dilengkapi ECU. 3. Busi platinum. Busi platinum secara fisik akan menyerupai busi standar. Namun, ada perbedaan pada elektroda yang dipakai. Busi platinum menggunakan elektroda berbahan platinum. Tujuannya untuk memperpanjang umur pemakaian busi. Bahan nikel yang terdapat pada ujung elektroda dapat mengurangi radiasi panas dari mesin. Umur busi ini bisa mencapai pemakaian 30 km. Harga busi platinum lebih tinggi daripada tipe busi lainnya. Meski memiliki harga cukup mahal, jenis busi ini sangat disukai untuk keperluan touring, dikarenakan memiliki daya tahan cukup baik dalam pemakaian jangka waktu lama.
4. Busi iridium. Busi iridium juga memiliki bentuk fisik yang hampir sama dengan jenis busi lain. Namun, sekali lagi perbedaan terletak pada elektroda busi. Elektroda pada busi iridium berbahan logam campuran yang mengandung iridium dan dilipisi nikel pada ujung elektroda. Selain dapat bertahan dalam pemakaian lama, busi ini dipercaya dapat menghasilkan performa mesin maksimal. Busi jenis ini banyak digunakan pada motor di atas 150 cc dan mobil berkapasitas lebih dari 2,0 liter. 5. Busi racing. Busi tipe ini dirancang khusus untuk menghasilkan performa yang maksimal tanpa menimbulkan panas yang berlebih. Elektroda pada busi racing dibuat dari perpaduan beberapa logam dengan ujung meruncing, sehingga menghasilkan daya hantar listrik yang kuat dengan ketahanan yang kuat pula. Meski memiliki performa yang maksimal, busi ini memiliki umur yang lebih pendek. Sesuai namanya, busi ini memang diperuntukkan untuk keperluan racing, sehingga untuk pemakaian sehari-hari kurang tepat. Sementara jika dilihat dari reaksi terhadap daya hantar panasnya atau heat resistance, busi dibedakan menjadi 2 jenis. 1. Busi panas. Busi panas memiliki daya hantar panas yang lebih kecil dibandingkan busi dingin, sehingga suhu busi relatif lebih panas ketika bekerja. Tujuannya agar proses pembakaran mesin terjaga. Busi panas akan menjaga suhu kerja mesin tetap ideal sehingga pembakaran pada mesin bisa lebih maksimal. 2. Busi dingin. Busi dingin memiliki jumlah isolator keramik yang lebih sedikit, sehingga panas di dalam busi dapat tersalurkan ke blok mesin. Inilah mengapa dinamai busi dingin, karena mudah melepaskan panas. Busi dingin juga disebut busi racing, karena kemampuannya bertahan dalam kinerja ekstrim. Di saat mesin bekerja ekstrim, busi ini akan mentransfer panas mesin keluar melalui elektroda, sehingga overheating dapat dihindari. Itulah tadi penjelasan tentang busi. Berikut ini akan kami sajikan video cara penggantian busi pada kendaraan agar kalian lebih memahami tentang busi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan bunyikan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya dari kami. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.